Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Raditya dari Prodi Geografi NK dengan NIM 22136055. Saya ingin mempresentasikan cerpen ujian akhir semester kartografi. 1. Apakah kartografi itu? Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Kartografi dan geografi sebetulnya sangat dekat dan bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu ini, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. 2. Yaitu konsep peta. Peta konsep atau konsep match adalah bagan atau ilustrasi grafis yang menampilkan hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya. Bagan tersebut bertujuan untuk menjelaskan sebuah pengertian konseptual dalam rangkaian pernyataan. 3. Fungsi, tujuan, dan unsur peta. Fungsi peta adalah 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan. 2. Memperlihatkan ukuran atau dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. 3. Memperlihatkan bentuk atau misalnya bentuk dari benua-benua, negara, gunung, dan lain-lainnya, sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. 4. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data tersebut, di mana kartografer menganggap simbol tersebut dapat dimengerti oleh si pemakai peta. Tujuan peta. 1. Untuk komunikasi informasi ruang. 2. Untuk menyimpan informasi. 3. Digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. 4. Digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan dan sebagainya. 5. Untuk analisis data spasial, misal perhitungan volume dan sebagainya. Unsur peta. 1. Yaitu judul peta. 2. Tipe data. 3. Indeks peta dan inset peta. 4. Skala peta. 5. Sumber dan pembuat peta. 6. Tahun pembuatan. 7. Proyeksi peta. 8. Orientasi peta. 9. Legenda atau keterangan. 10. Sistem koordinat. 4. Yaitu skala. Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya. Skala 1 banding N artinya setiap jarak pada peta atau gambar mewakili N cm jarak sebenarnya. Secara umum, peta rupa bumi berdasar skalanya dapat dikelompok menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, skala besar 1 banding 5.000 sampai 1 banding 50.000. 2. Skala sedang 1 banding 50.000 sampai dengan 1 banding 250.000. 3. Skala kecil 1 banding 250.000 dan lebih kecil. 5. Simbolisasi. Simbol berdasarkan bentuk. 1. Titik. Simbol titik pada peta adalah area yang cukup sempit dan digambar dengan simbol titik. Beberapa contoh simbol titik pada peta adalah simbol segitiga, simbol pesawat, simbol kereta, simbol sendok dan garpu, dan sebagainya. Simbol segitiga menggambarkan gunung, dan simbol pesawat menggambarkan bandar udara atau bandara. 2. Garis. Simbol garis pada peta dinyatakan sebagai data geografis seperti sungai, batas wilayah, hingga jalan tol. Jadi area yang memanjang akan digambarkan sebagai simbol daripada peta. Jika melihat simbol bergambar jangkar, maka menunjukkan lokasi pelabuhan. 3. Luasan. Simbol area atau wilayah untuk menyatakan sebuah tempat atau area yang luas, seperti hutan, sawah, padang pasir, perkebunan, dan lainnya. Simbol luasan menyatakan area memanjang seperti jalan raya, jalur kereta api, sungai, dan masih banyak lainnya. Simbol berdasarkan wujud. 1. Vektorial. Simbol vektorial merupakan simbol gambar yang mirip dengan objek aslinya. Contoh simbol vektorial adalah pada peta adalah simbol gunung yang berbentuk segitiga. 2. Geometri. Simbol geometri adalah simbol yang berbentuk bangunan geometri. Simbol geometri dapat berupa titik, garis, maupun area. Simbol vektorial atau simbol gambar adalah simbol yang menelusuri bentuk objek atau fenomena yang akan digambarkan pada peta. 3. Simbol huruf atau angka. Simbol huruf atau angka merupakan simbol pada peta yang berupa huruf maupun angka. 6. Proyeksi peta. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi ada 3, yaitu proyeksi azimutal, 2. Proyeksi kerucut, 3. Proyeksi silinder. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan garis karakter. 1. Proyeksi normal, 2. Proyeksi miring, 3. Proyeksi transversal.
dapat dilihat pada gambar di bawah. Syarat koreksi peta. 1. Bentuk yang diubah harus tetap. 2. Luas pembukaan yang diubah harus tetap. 3. Jarak antara satu titik dengan titik lain di atas pembukaan yang diubah harus tetap. 4. Sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. 7. Generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta, dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Tidak ada generalisasi yang sempurna atau bahkan optimal, namun ada 6 tujuan filosofis mendasar yang harus menginformasikan dan mendorong semua jenis generalisasi. 1. Mengurangi kompleksitas peta atau database. 2. Menjaga akurasi spasial pada data peta. 3. Menjaga keakuratan atribut data peta. 4. Menjaga kualitas estetika peta. 5. Mempertahankan hierarki logis elemen peta. 6. Secara konsisten menerapkan aturan generalisasi. 8. Peta topografi dan rupa bumi. Peta topografi yaitu peta yang menggambarkan dan menjelaskan permukaan relief bumi dengan garis-garis kontur sebagai penjelasnya. Garis-garis ini menunjukkan permukaan bumi atau perbedaan ketinggian pada suatu tempat, misalnya sungai, jalan, pemukiman, dan lain-lain. Unsur-unsur peta topografi. 1. Judul peta. Judul peta topografi menyatakan nama wilayah dari lokasi yang digambarkannya. Judul ini terletak di bagian tengah atas lembaran peta. 2. Koordinat peta. Koordinat peta topografi terdiri dari garis-garis vertikal dan horizontal yang saling memotong untuk menunjukkan suatu titik lokasi pada peta. 3. Koordinat geografis. Koordinat geografis dinyatakan dalam satuan derajat, menit, dan detik yang terdiri dari garis bujur barat dan bujur timur. Posisinya tegak lurus terhadap garis khatulistiwa serta garis bintang utara dan bintang selatan, yang posisinya sejajar dengan garis khatulistiwa. 4. Koordinat grid. Koordinat grid merupakan garis-garis yang menunjukkan kedudukan suatu titik lokasi untuk dijadikan acuan dalam peta. 5. Nomor peta. Nomor peta berfungsi untuk menjadi acuan ketika kamu membutuhkan peta lokasi lain yang berdekatan. Nomor ini biasanya terletak di bagian kanan atas peta. 6. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara ukuran yang tergambar di peta dan ukuran sebenarnya. Skala peta terdiri dari skala numerik dan skala grafik. Sebagai contoh, skala 1:5000 berarti tiap 1 cm yang tergambar dalam peta mewakili 5000 cm atau 5000 meter ukuran sebenarnya. Tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta menunjukkan bahwa semakin baru peta tersebut dibuat, maka akan semakin tinggi tingkat akurasinya. 8. Arah peta. Kamu harus memperhatikan arah utara pada peta. Biasanya arah tulisan yang tertera dalam peta menunjukkan arah utaranya. 9. Deklinasi. Deklinasi merupakan garis keterangan yang menunjukkan perbedaan arah utara di peta dan juga utara magnetik. Biasanya deklinasi diperiksa 5 tahun sekali agar peta bisa tetap memberikan informasi yang akurat. 10. Garis kontur. Garis kontur menunjukkan ketinggian permukaan tanah. Biasanya garis kontur dataran rendah akan mengelilingi garis kontur dataran yang lebih tinggi. Fungsi peta topografi. 1. Dengan garis-garis kontur yang ada di permukaan peta, kamu bisa melihat perbedaan ketinggian permukaan dan juga kontur tanah di suatu wilayah. 2. Peta topografi memperlihatkan kontur suatu wilayah seperti ketinggian kontur sampai tingkat vegetasi dan objek-objek yang dibangun manusia. 3. Peta topografi bisa menjadi alat navigasi yang memberikan informasi tentang lokasi, jarak antar pemukiman penduduk, rute jalan, keberadaan sungai, danau, dasar laut, dan sebagainya. 4. Peta topografi bisa menjadi pedoman saat merencanakan tata guna lahan, bangunan, dan sebagainya. 5. Peta topografi memiliki karakteristik khusus yang kemungkinan tidak dimengerti orang awam, sehingga peta ini salah satunya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan militer yang memberikan informasi tentang unsur-unsur yang menguntungkan di saat bertempur. Selain untuk kepentingan di atas, biasanya peta topografi hanya disediakan lembaga tertentu demi kepentingan di dunia pendidikan. Terima kasih, saya Eka Aditya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.